Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Shalom. Perkenalkan, saya Nima Delisa Anggadewi, dosen di program studi pendidikan seni pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar. Bidang keahlian yang saya ampu adalah mata kuliah yang berkaitan dengan seni tari. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengetahuan dan praktek teknik dasar tari Bali, dengan bobot 2 SKS, yaitu 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teori, konsep, dan praktek dalam pendidikan seni tari, khususnya pada pengetahuan dan teknik dasar tari Bali. Mahasiswa program studi pendidikan seni pertunjukan sebagai calon guru seni budaya dituntut untuk dapat menguasai 4 bidang seni, yaitu seni tari, seni drama, seni musik, dan seni rupa. Sehingga secara khusus tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teori dan konsep dalam pendidikan seni tari, khususnya pada pengetahuan dan teknik dasar tari Bali, serta diharapkan mampu dengan terampil menyajikan sebuah pertunjukan tari dan mengajarkan kembali pada peserta didiknya sesuai dengan tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan SMP dan SMA. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu mengetahui dan memahami pengetahuan tari, serta mampu mempraktikkan teknik dasar tari Bali dengan baik. Dengan sub capaian pembelajaran mata kuliahnya, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami pengertian apa itu tari, definisi tari oleh para ahli, elemen dasar tari, dan klasifikasi tari berdasarkan pola gerakannya serta berdasarkan fungsi tarinya. Dan yang kedua yaitu adalah mahasiswa mampu mengetahui substansi tari Bali yang dapat dibedakan menjadi 3 genre, yaitu tari putri, tari bebanjihan, dan tari putra. Yang ketiga yaitu adalah mahasiswa mampu mempraktikkan teknik dasar tari Bali dengan materi gerak dasar tari putri, tari bebanjihan, dan tari putra berdasarkan agam, tanda, tangkis, dan tangkep. Untuk sistem pembelajaran pada masa pandemi ini di Institut Seni Indonesia Denpasar, khususnya pada program studi pendidikan seni pertunjukan, saya melakukan perkuliahan secara hybrid, yaitu mata kuliah yang bersifat teori bisa dilakukan secara daring atau dalam jaringan melalui aplikasi Zoom maupun Google Meet. Sedangkan mata kuliah yang bersifat praktek dilakukan secara luring atau tatap muka langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Masing-masing mata kuliah saya rangkul melalui WhatsApp group untuk mempermudah interaksi dengan mahasiswa dan berbagai informasi maupun kumpulan tugas. Kemudian, berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang saya terapkan tujuannya yaitu adalah dapat tercapainya peningkatan hasil belajar mahasiswa yang optimal serta lulusan yang memiliki potensi yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini yaitu ada 3 metode. Pertama, metode ceramah yang saya lakukan untuk penyampaian materi teori. Kedua, metode demonstrasi dan imitasi yang saya lakukan untuk penyampaian materi praktek. Dan ketiga, metode diskusi yang dirangkum dengan perpaduan model pembelajaran jigsaw dan drill, yaitu memilih mahasiswa yang memiliki kemampuan unggul untuk menyebarkannya menjadi beberapa kelompok dan melakukan latihan secara berulang-ulang secara detail agar pemahaman materi merata secara menyeluruh kepada seluruh mahasiswa.
Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu mempersiapkan bahan ajar berupa slide presentasi dalam pertemuan teori. Kemudian untuk kegiatan praktek, saya juga menyiapkan tuntunan materi yang dikemas secara utuh dalam sebuah buku ajar yang sesuai dengan LPS. Dalam mata kuliah ini ada 3 buku ber-ISBN yang saya susun untuk menunjang referensi terkait materi pada mata kuliah. Yang pertama ada buku yang berjudul Pengetahuan dan Teknik Dasar Tari Bali. Yang kedua ada buku penggalian seni tradisi Tari Telek di Banjarkangin, di Sadar Panjer dan Pesisir Selatan. Dan yang ketiga buku Tata Rias Tari Olek Kemudian Perspektif Kajian Seni. Ketiga buku tersebut berkaitan erat untuk menambah wawasan mahasiswa terkait dengan seni tari. Pada pertemuan perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengampu mata kuliah dengan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat materi perkuliahan yang akan diberikan setiap pertemuan, aturan dan tata tertib dosen dan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung, proyek dan tugas-tugas mata kuliah serta sistem penilaian yang saya lakukan, sehingga mahasiswa menjadi tahu dari awal mengenai sistem perkuliahan dan diharapkan bisa menyiapkan serta strategi untuk menempuh mata kuliah ini agar mencapai hasil yang diharapkan. Dalam satu semester, mata kuliah Pengetahuan dan Teknik Dasar Tari Bali ini dilaksanakan 16 kali pertemuan, yaitu pada pertemuan pertama, dosen dan mahasiswa membahas kontrak perkuliahan, rencana pembelajaran semester, metode perkuliahan, elemen dasar pengetahuan tari, pengertian tari, serta definisi tari oleh para ahli. Pertemuan kedua dan ketiga menjelaskan tari tradisi di Bali, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan pada tahun 2001 lalu mengenai penggalian seni tradisi Tari Telek di Banjarkangin, Desa Sadar Panjer, dan Pesisir Selatan. Kemudian substansi tari berdasarkan gender serta menjelaskan teknik dasar tari Bali yang meliputi agem, tandang, tangkis, dan tangkep. Pertemuan keempat sampai ketujuh melakukan praktek teknik dasar tari Bali bagian putri berdasarkan agem, tandang, tangkis, dan tangkep. Pertemuan ke-8 melaksanakan ujian tengah semester, yaitu merupakan pemahaman teori terkait dengan pengetahuan tari. Pertemuan ke-9 sampai ke-11 melakukan praktek teknik dasar tari Bali bagian kebancihan berdasarkan agem, tandang, tangkis, dan tangkep. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ke-12 sampai 15 melakukan praktek teknik dasar tari Bali bagian putra berdasarkan agem, tandang, tangkis, dan tangkep. Kemudian pada pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester berupa praktek teknik dasar tari Bali. Semuanya dilakukan berdasarkan tari putri, tari bebancihan, dan tari putra. Setiap pertemuan pada mata kuliah praktek teknik dasar tari Bali, saya selalu mengawali dengan pembuka kelas dan melakukan doa agar selalu dalam perlindungannya. Kemudian baru melakukan pemanasan untuk menyiapkan seluruh anggota tubuh untuk dapat melakukan kegiatan praktek tari berikutnya. Selanjutnya baru masuk pada materi, diskusi, dan dilanjutkan dengan latihan agar perkataan dapat dikuasai oleh seluruh mahasiswa dengan baik. Karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dan praktek, maka untuk sistem penilaian digabung secara keseluruhan, dibagi menjadi 4, yaitu 10% untuk kehadiran, 10% lagi untuk kinerja, keaktifan, dan partisipasi di kelas, 20% untuk nilai tugas, 30% untuk nilai UTS, dan 30% berikutnya untuk nilai UAS. Kemudian, untuk evaluasi penilaian kami lakukan secara transparan, diumumkan melalui portal kampus, yaitu namanya Gista, dan jika terdapat nilai yang kurang akan diadakan perbaikan atau remedial yang disesuaikan dengan jadwal kalender akademik Fakultas Pendidikan Institut Indonesia dan Pasar. Dan berikut ini saya tampilkan proses pembelajaran mata kuliah pengetahuan dan praktek teknik dasar tari Bali, baik secara daring dan praktek langsung di studio tari Learning di Institut Indonesia dan Pasar. Mari kita saksikan video berikut ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi.
Pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masuk pada mata kuliah pengetahuan dan praktek teknik dasar tali Bali ya. Jadi di sini sesuai dengan kontrak perkuliahan, sesuai dengan rencana pembelajaran semester, kita sudah masuk pada pertemuan materi ya. Ingin saudara mendeskripsikan pemahaman saudara terkait dengan definisi tari itu. Apa sih tari? Nah, gitu. Ada yang tahu nggak? Apa itu tari? Gitu. Kalau kita deskripsikan, kalau ibu suruh menari bisa. Tapi sekarang ibu ingin bertanya, apa itu tari? Gitu. Silakan, mungkin. Ya, Bu. Ya, Komang, silakan. Ya, nama saya Komang Pandey Pradana Putra. Baik, tari adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa penciptaan gerak sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Lengkap sekali ya. Jadi tari itu adalah gerak dari sebuah ekspresi ungkapan gitu ya. Gerak yang ritmis. Ibu. Yang lainnya silakan. Jawab, Ibu. Iya, silakan. Bungkus ya. Menurut Tiang pribadi, perkenalkan Tiang Agung Agus Sunari Putra, NIM 2021-09061. Menurut Tiang, tari itu adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam bentuk gerak yang tersusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu keindahan. Ya, berarti sebuah ekspresi jiwa manusia, ya, yang dituangkan melalui sebuah gerakan. Seperti itu, yang diberikan sebuah penjiwaan di sana. Yang lainnya, Rita mungkin? Izin menjawab, Bu. Nih, silakan Laila. Tari adalah sebuah gerakan tubuh yang dilakukan dengan berirama, mengungkapkan perasaan, sehingga dapat menghasilkan karya seni. Itu saja, Bu. Ya, bagus sekali ya, semua sudah memahami tentang pengertian tari itu sendiri. Jadi ketika kita nanti di lapangan, kita sebagai seorang guru atau kita seorang seniman ditanya, kalau kita berada pada akademi seni tari, tari itu apa? Biar kita bisa memahami, bisa menjelaskan tari itu apa. Jadi ketika kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan, apa itu tari? Kemudian terbayang sebuah sajian pertunjukan ya, dengan gerak yang indah, didukung sebuah sajian pertunjukan dengan gerak yang indah, dengan musik pengiring dan busana yang menjadi ciri khasnya. Seni tari yang ditangkap sebagaimana mestinya ya, realita mata memandang, seringkali menjadi tolak ukur mengartikan sebuah seni tari sebagaimana yang dirasakan. Jadi tari itu adalah gerak. Pernyataan tersebut menghadapkan kita pada pengertian gerak adalah tari. Hidayat tahun 2009 mengatakan gerak adalah sebuah ungkapan yang bermakna atau memiliki sejumlah realitas arti. Gerak tari itu adalah sejumlah impuls yang membuat penari menyadari tentang sesuatu dan atau penikmatnya dapat menyadari tentang sesuatu pula. Jadi di situ ada sebuah komunikasi antara penari, antara koreografer, penari dengan penonton. Kesadaran yang dirasakan antara penari dan penonton tidak harus menunjukkan titik temu. Jadi keduanya bisa jadi mempunyai pemahaman tentang sesuatu yang sangat berbeda. Jadi gerak adalah bagian dari realitas manusia sehari-hari untuk menunjang keberlangsungan kehidupan ya. Gerak dalam kehidupan sehari-hari seperti gerak berjalan, gerak bekerja, gerak olahraga, dan gerak kesenian merupakan gerak wantah yang belum mendapatkan sentuhan estetis. Sehingga gerak dalam tari adalah sebuah gerakan wantah atau realitas yang sudah mendapatkan proses pengolahan yang melibatkan rasa ya, sehingga menghasilkan gerak yang indah.
Jadi proses pengolahan gerak wantah menjadi sebuah gerak tari itu biasanya disebut dengan stilisasi. Seperti Hadi dalam bukunya tahun 2003 itu mengatakan bahwa tari adalah ekspresi manusia yang paling dasar dan paling tua. Jadi melalui tubuhnya manusia memikirkan dan merasakan ketegangan dan ritme-ritme alam sekitarnya. Dan selanjutnya menggunakan tubuh sebagai instrumen untuk mengekspresikan respon-respon perasaannya. Sehingga tercipta sebuah tarian yang dapat menghubungkannya dengan sesama dan dunianya. Jadi sebagai karya seni itu, tari memiliki satu kekuatan komunikatif. Ya, karena gerak manusia itu sendiri sebagai materi tari yang merupakan suatu esensi dari kehidupan yang tumbuh dari kehidupan yang merefleksikan kehidupan dan kehidupan itu sendiri, sehingga gerak tari dapat dihayati dan dimengerti. Jadi ada beberapa para ahli ya mempunyai definisi mengenai pengertian dari tari itu sendiri. Jadi menurut para ahli ya, tari itu adalah, yang pertama itu adalah definisi tari menurut John Martin ya, seorang penulis dari kritikus tari ya yang dari Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul The Modern Dance mengatakan substansi baku dari sebuah tarian adalah gerak yang merupakan pengalaman fisik yang paling elementer dari kehidupan manusia. Jadi mengenai kata indah diterangkan bahwa gerak yang indah itu bukan berarti hanya gerak yang halus saja, melainkan gerakan kasar, keras, kuat ya, penuh dengan tekanan aneh pun dapat dikatakan menjadi sebuah gerakan yang indah. Itu catatannya. Tidak hanya gerakan halus saja yang dikatakan sebagai gerakan indah, tapi gerakan kasar, gerakan yang penuh tekanan juga dapat dikatakan sebagai gerakan yang indah. Kemudian Kurt Schack, seorang ahli sejarah musik ya dan sejarah tari dari Jerman yang kemudian bermukim di Amerika Serikat, dalam bukunya Work Histories of the Dance ya yang mengatakan bahwa perkembangan tari sebagai seni yang tinggi tidak telah pada zaman prasejarah itu ya, karena tari adalah seni, maka walaupun substansi dasarnya adalah gerak, tetapi gerak-gerak dalam tari itu bukanlah gerak yang realitas, melainkan gerak yang telah diberikan bentuk ekspresif. Sehingga ia mengatakan tari adalah gerak yang ritmis. Ya, kemudian oleh Corrie Hartong ya dari Belanda, dalam bukunya Dankes mengatakan tari adalah gerak-gerak yang diberi bentuk dan ritmis dari badan di dalam ruang. Kemudian yang terakhir itu adalah Pangeran Suryodiningrat dengan Sudarsono ya. Pangeran Suryodiningrat ini mengatakan bahwa tari itu adalah gerak-gerak dari seluruh bagian tubuh manusia yang disusun selaras dengan irama ya, irama musik serta mempunyai maksud tertentu. Darsono mengatakan menengahkan sebuah definisi tari yaitu ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak ritmis yang indah. Jadi pengertian oleh Profesor Darsono ini sudah sangat viral ya. Jadi ketika kita ditanyakan apa itu tari, oh tari itu adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dari gerak ritmis yang indah. Jadi pengertian dari Darsono ini yang jadi sebuah pengertian tari itu apa biasanya dalam secara umum. Tapi ketika kita dikatakan tari itu dikatakan dalam sebuah gerak, maka tari itu lahir bersamaan dengan lahirnya manusia itu sendiri ya. Dan gerak dalam tari mengandung ritme dan bersumber dari gerak wantah yang telah distilir. Jadi sebuah definisi itu akan muncul ya berdasarkan pengalaman, berdasarkan latar belakang keilmuan dan pengetahuan seseorang. Sehingga
ketika kita melontarkan sebuah pertanyaan, apa itu tari? Kemungkinan akan mendapatkan berbagai pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya, ya. Maka perbedaan pendapat dari seorang ahli tari, ya, seorang yang tidak mengetahui tari, dan seseorang yang buta akan tari akan memiliki pendapat yang berbeda dari pengertian tari itu. Jadi yang tadi saudara sampaikan hampir sama. Jadi pengetahuan saudara tentang tari itu sudah hampir sama pemahaman saudara tentang tari itu, ya. Jadi ketika kita mau mengatakan seorang yang dikatakan sebagai ahli tari, itu adalah seseorang yang mengetahui, memahami, dan berkecimpung dalam seni tari, sehingga menjadi bidang keilmuannya dan mampu memberikan sebuah pendapat substansial terhadap pengertian tari itu sendiri. Kemudian, seorang yang tidak mengetahui tari itu adalah seseorang, ya, yang hidup dari sebuah lingkungan dengan masyarakatnya tidak mengetahui dan mengenal seni tari, sehingga jangankan untuk memberikan sebuah pandangan, bentuk sebuah tari secara fisikal pun tidak ia ketahui, gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah seseorang yang buta akan tari. Itu adalah seseorang yang menutup diri dari lingkungan masyarakatnya, yang mengetahui seni tari, sehingga hanya dirinya yang tidak mengetahui bagaimana dan seperti apa karya seni tari tersebut. Jadi di sini untuk memberikan sebuah definisi yang tepat terhadap sesuatu memang tidak mudah, ya. Apalagi sebuah sajian visual yang kemungkinan menghilangkan yang menghilang setelah dipertunjukkan. Jadi daya ingat kita tidak sampai berlarut seperti kita melihat sebuah lukisan yang tetap ajak, ya. Jadi tidak seperti sebuah benda yang tampak wujud visualnya dan dapat dinikmati sampai kepada pihak berikutnya. Sehingga untuk mendapatkan definisi yang ringkas, jelas, dan tepat belum pasti dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang tari itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memberikan sebuah definisi yang tepat sekali, tapi mengena terkait dengan poin-poinnya, gitu. Karena menggambarkan sesuatu dengan tepat melalui sebuah kata-kata tidaklah mudah dan pasti masih memiliki unsur lain yang sulit untuk dijelaskan, ya. Setelah kita mengetahui pendapat dari para ahli, ya, mengenai apa itu tari dan menggabungkan dengan pengalaman pribadi kita sebagai seorang penari, sebagai seorang penulis, itu dapat memberikan sebuah pendapat mengenai tari itu. Jadi di sini Ibu tekankan, tari itu adalah sesuatu yang lahir dari sebuah ungkapan, ya, akal, rasa, kehendak, dan emosi seseorang. Itu adalah seorang koreografer, bukan penari. Ya, sebuah ungkapan, akal, rasa, kehendak, dan emosi seorang koreografer yang dituangkan dalam wujud gerak yang ritmis dan dihayati oleh seorang penari untuk menyampaikan sebuah pesan kepada penikmatnya, sehingga tercapai sebuah komunikasi dari seorang koreografer melalui seseorang penari kepada penonton. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan oleh koreografer kepada penonton. Itu yang menjadi sebuah penekanan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Semoga semuanya sehat, ya, untuk dapat mengikuti mata kuliah teknik dasar, ya. Dan perlahan angkat tumitnya, jinjit, tahan, lepaskan,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar yang kiri ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang pasang pada dengan jarak 1 genggam. Ya, 1 genggam. Dengan jarak 1 genggam. Jarak 1 genggam. Jadi kalau kita mulai yang kanan, kita pindahkan ke kiri. Ya, bilas. Kita ke dalam seperti horizontal, ya. Lepaskan, selanjutnya putar. Lepaskan, lanjut putar. Lepaskan, ya. Sudah? Kita mulai 5, 6, 7, 8. Putar yang kanan. 1. Lepaskan. 2. Lepaskan. 3. Lepaskan. 4. Lepaskan. 5. Lepaskan. 6. Lepaskan. 7. Lepaskan. 8. Lepaskan. Ya, sekarang kita ambil posisi agam kanan. Semakin saudara semuanya kompak, tidak akan lama. Ayo, yang laki-laki. Yuk, tahan. Ingat lagi, ingat. Ya, fokus sekarang. Bilas kanan. Bilas. Dorong. Tahan. Angkat. Taruh. Sekarang yang jangan masalah percaya diri. Dorong kiri. Dorong. Dorong kiri. Dorong. Rasakan kalau tinggal mendorong. Rasakan. Ya. Angkat. Taruh. Ya. Tahan. Bilas kanan. Bilas kanan. 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 Bilas. Dorong. Angkat. Taruh. Ya. Jadi harus perhatikan kapan bilas. Kalau bilas itu putar ke dalam, kemudian pindahkan dia ke samping dan dorong. Ini yang harus. Baik, dengan demikian deskripsi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi pendidikan pertunjukan Fakultas Pertunjukan Institut Indonesia Denpasar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan bahasa Om